Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa kana thumma khususan ila ruhi jami'i atba'ihi al-kiram thumma khususan ila ruhi al-ustadz al-'adam al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi wal muntasibin ila ajma'in thumma khususan ila ruhi al-imam al-muhajjir Ahmad bin Isa ibn Ubaidillah wa ibnihi Jadid wa Basri wa Ali jami'i sadatin al-ba'alawi ثم خصوصا إلى روح صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى مريده وخليفته الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم خصوصا إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب بكر بن عبد الله العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبشي ثم خصوصا إلى روح الحبيب صالح بن عبد الله العطاس والشيخ أحمد زيني دحلان وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم خصوصا إلى روحي شيخ البلدة شيخ محمد رشاد البنجري وشيخ محمد كشف الأنوار بن حاج إسماعيل البنجري ثم خصوصا إلى روحي شيخ مشايخنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري وأبوي الحبيب أحمد بن حسن وأبي حسن بن أحمد باحرون وأخيه الحبيب قاسم بن أحمد باحرون وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم خصوصا إلى روح جميع مشايخنا وجميع أوليائنا ما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويدخل نيتنا في نيتهم ويحشرنا في زمرتهم ومعافاتهم من الفتن على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به أسلفنا صالح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lidadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin ila qawlihi al-khuluqul hasan. Ila an qala an Abi Dzarr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan diberikan taufik pula hidayah hingga Allah mempermudah langkah kita untuk pergi ke dalam baitun min buyutillah, ke dalam rumah daripada rumah-rumahnya Allah. Semoga Allah selalu menjaga rasa taufik ini yang namanya hidayah ini di dalam hati kita.
Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para anak cucu beliau, kepada para sahabat dan setiap orang yang ikut turut memperjuangkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Sebelum ulun hendak membahas tentang apa yang ada di dalam kitab, sekedar mengingatkan bahwasanya kan kita ini kada asing lagi nih, kita ini di bulan Rajab. Mungkin rasanya kada nang pertama kali kayaknya mungkin pian mendengar bahwa Rajab ini adalah syahrul hurum atau syahrul haram. Apa gerang haram itu? Kalau seandainya pian tahu haram tuh lain yang haram kita kenal. Tapi bulan haram ini adalah haram tuh ada yang dimuliakan. Yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa namanya Masjidil Haram? Karena masjid itu adalah masjid yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu ngaran haram tuh. Jadi aslinya haram itu bukan haram yang kita kenal. Cuman haram di sini adalah maksudnya yang dimuliakan. Rajab ini termasuk daripada 4 bulan yang mana Allah khususkan 4 bulan nih. Ini antiknya kan. Coba kita perhatikan lah. Kan bulan ini kan Allah menetapkan memang ada 12 bulan memang. 12 bulan. Entah itu Masehi kah atau Hijriah. Intinya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kada ada yang kan sepakat, semua sepakat 12 bulan, tinggal tanggalnya aja lagi. Ada yang 29 gitu. Amun Masehi 30 gitu. Cuman pada asalnya semua tetap 12 bulan. Kada berkurang, kada bertambah. Nah, di antara 12 bulan ini ada bulan-bulan yang mulia. Sebujurnya pada hakikatnya semua waktu itu memang mulia. Karena waktu ini amun dipakai untuk beribadah ya bagus juga. Cuman di sisi yang lain ada bulan-bulan yang Allah khususkan, bulan-bulan itu yang kada di bulan lain. Yang karunia itu kada mungkin didapatkan kecuali di bulan itu. Apa itu? Di antara 12 bulan itu Allah khususkan ada 4 bulan. Apa 4 bulan yang menjadi kategori bulan haram atau syahrul haram? Adalah yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, imbah Syawal nih. Syawal, Dzulqa'dah. Habis itu Dzulhijjah. Dzulhijjah nyata dah kita tahu. Kan nama bulan haji. Itu bulan haram. Lalu kemudian Muharram. 3 bulan ini dikategorikan bulan haram. Kalau seandainya kita mencari-cari nih hikmahnya, mencari-cari sebujurnya kada penting ya sebujurnya. Makanya kan ada salah satu ulun pernah mendengar ini populer dinisbatkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Cuman sebagian lagi mengatakan kepada Fakhruddin Ar-Razi. Beliau berdoa, Allahumma rzuqna imanan ka imanil ajais. Ya Allah, berikanlah ulun kerasa iman. Ya Allah, berikanlah, karuniakanlah ulun iman sebagaimana iman-iman orang yang sudah Tuhan. Loh, bedanya apa orang nih? Coba perhatikan bedanya apa? Oh, rupanya iman orang nang Tuhan ini biasanya identik. Orang-orang nang Tuhan ini biasanya kada memikirkan lagi apa? Amun sudah Nabi menyampaikan kayak itu digawe. Karena mereka memikirkan waktu itu kada cukup lagi untuk mencari-cari hikmah di balik itu. Kada lagi mencari dalilnya. Di mana Qur'annya, di mana sunnahnya. Kalau seandainya sudah disampaikan sembahyang di sunnah digawe. Oh, sembahyang wudu aja, di sunnah digawe, langsung digawe. Mendengar puasa Rajab ada aja, kada mencari dalil, langsung digawe. Nah, ini iman orang-orang nang Tuhan. Kenapa? Karena mereka memikirkan untuk fokus, kada lagi mencari hikmah-hikmah di balik itu. Nah, itu doa termasuk daripada doa yang kebanyakan didisbatkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Wallahu alam. Intinya ini doa bagus memang. Ya Allah, berikanlah ulun karunia sebagaimana karunia imannya, sebagaimana iman-iman orang nang Tuhan. Perhatikan, kada mungkin ada nang sejarah kai-kai mendebat orang gara-gara masalah dalil. Kecuali kai-kai ini nang kada sadar juga pulang. Biasanya nang kai-kai nang Tuhan ini fokus sudah. Tak tahu di urusan wajib kah sunnah kah, amun sudah ada anjuran gawi. Karena waktu tuh mepet sudah bahasa kita tuh. Nah, kayak itu cara mikirnya. Makanya Sayyidina Umar bahkan berdoa, ya Allah, berikanlah ulun karunia beriman sebagaimana imannya orang-orang nang Tuhan. Nah, memang luar biasa. Nah, tapi kalau seandainya pun kita hendak menilik hikmahnya pula, 4 bulan haram di 3 bulan pertama nih, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lawan Muharram. Kalau seandainya kita perhatikan wajar. Kenapa? Karena di dalam itu ada ibadah yang paling afdol. Apa ya? Iya, haji. Karena haji ini makanya kan ada namanya musim haji. Kenapa ya orang mengatakan musim haji? Orang tuh mengatakan musim haji itu karena ada sebabnya. Kenapa? Karena sebabnya setiap orang nang berniat di dalam bulan haji itu jadi.
Nih misalnya nih, kalau seandainya pian haji, misalnya pian kada haji padahal cuman tiba-tiba berniat ya ulun hendak berniat haji misalnya. Misalnya. Tapi di dalam musim-musim haji, bulan haji itu apa gerang? Bulan haji itu Dzulqa'dah lawan Dzulhijjah, 10 hari awal Dzulhijjah. Amun setelah itu ya habis sudah musim hajinya. Kalau seandainya pian berniat di bulan Dzulqa'dah. Nih pian nih. Kan ada gawian, apa bahasanya tuh bercanda aja jarang tuh, begayaan aja. Berniat ulun hendak melaksanakan haji, maka ketika itu niat pian langsung dianggap begayaankah, kada begayaankah tetap jadi. Kayak apapun kayak itu. Kalau seandainya pian sudah terniat, maka pian harus pakai ihram. Kalau sudah pakai ihram harus tawaf. Amun kada tawaf kada bepaculan ihram. Kain ihram tuh harus menggawi segala macam sa'i gara-gara permasalahan begayaan masalah niat. Makanya salah satu nang kada kau digaya itu adalah niat haji. Kalau nang di bulan-bulan yang lain, contoh kita bulan Rajab ya masih oke lah. Bulan Sya'ban masih oke. Kalau seandainya kita berniat haji begayaan di situ karena dianggap. Tapi kalau seandainya sudah musim haji pian begayaan berniat haji masuk. Langsung wajib menggawi haji. Lu amun kada mampu bang di Indonesia kada tahu urusan. Kayaknya dianggap pian sebagai haji yang muhsor. Haji nang ditahan. Jadi kayak apa? Harus menyembelih pian. Ayo, ada kau bermain gitu. Masalah haji ini apalagi kan kita nih barak lagi sama Dzulqa'dah Syawal. Syawal itu termasuk juga. Kalau seandainya kita begawi mbah raya tiba-tiba aku mbah ini sadangnya ini tahun ini mbah haji aja. Berniat ulun berniat untuk melaksanakan haji. Jadi niat ben. Harus pakai ihram. Nah itu supaya hati-hati gitu. Amun bercita-cita. Ini berniat. Niat itu kan beda lawan cita-cita. Amun bercita-cita tuh ibarat haji pasrahatan haji gin biar bercita-cita kada apa-apa. Cuman niat nawaitul hajja wa ahramtu biha apa nawaitul hajja wa apa nawaitul umrata wal hajja wa ahramtu biha. Nah ini enggak boleh nih. Itu maksudnya. Nah, jadi kita ini berada di dalam bulan Rajab kan. Tadi kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kenapa? Karena di dalam itu adalah fase-fase haji orang. Orang sedang melaksanakan ibadah haji yang paling afdal. Ibadah itu termasuk ibadah yang paling afdal itu adalah haji. Kenapa? Karena semua ibadah-ibadah yang lain tegawi di haji. Sembahyangnya digawi di situ. Bersedekahnya apalagi di situ. Sebagian lagi mengatakan yang paling afdal adalah sholat. Intinya ya afdal juga. Kada usah membanding-bandingkan ibadah. Intinya ibadah itu berataan baik. Intinya. Lalu kemudian kita 3 bulan pertama nih kalau seandainya kita mencari hikmah wajar. Kenapa? Karena di dalam situ ada yang namanya ibadah haji. Tapi pertanyaannya ini 3 bulan ini berturut-turut, tiba-tiba 1 bulan itu pisah, jauh pulang. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, habis itu Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab. Jauh nih, terpisah. Hikmahnya apa yuk? Hikmahnya adalah Allah sedang mengingatkan umat bahwasanya ada yang namanya fase kan kita nih mengingat Tuhan. Lalu kemudian lupa sawat. Nah Allah kembalikan bulan Rajab sebagai pengingat kita nih bahwasanya ikam sudah datang mendekati bulan yang paling afdol setelah itu. Loh, 4 bulan haram nih lawan bulan Ramadan afdol mana? Ulama sepakat bahwasanya Ramadan lebih afdol daripada 4 bulan haram. Nah jadi Rajab nih ada sebagai pengingat kita. Makanya ulama tuh menjadikan bulan Rajab tuh sebagai barometer, patokan. Coba kalau ulun pernah membaca mungkin ada khilaf di beberapa kitab para ulama kita, para salaf kita, bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya barang siapa yang kada bisa menjaga dirinya di bulan Rajab, nya kada bisa bakal menjaga dirinya di bulan Ramadan. Itu patokannya sudah. Amun masih sembahyang tertinggal di bulan Rajab, Ramadan masih tinggal. Kalau seandainya misalnya di bulan Rajab kada tapi beribadah, di Ramadan kada mungkin beribadah. Makanya biasanya ulama tuh lebih memperhatikan di bulan Rajab jauh dibanding bulan Ramadan. Kalau dipikir nih, mereka lebih memperhatikan bulan Rajab. Kenapa? Karena Rajab ini membiasakan diri jadi orang tuh menghadapi bulan Ramadan. Kalau Rajab tuh sudah terbiasa baik, Ramadan tuh gampang sudah. Nah itu. Tapi kalau Rajab nih luput juga masih, kemungkinan besar Ramadan tuh luput masih. Itu jadi barometer para ulama tuh. Ada kalau kada percaya silahkan biar coba. Amun Rajab nih masih begawi nang misalnya nang kada dari digawi menggibah orang masih asik menggibah orang. Rati Ramadan masih menggibah orangnya sih. Itu barometernya sudah. Itu sudah menjadi ukuran nang pasti sudah. Kada jawab yang pasti cuma kemungkinan besar nang itu modelnya. Nah,
Nah, jadi sebagai patokan bulan Rajab nih. Nah, Rajab ini pun dikatakan bahwa Rajab al-Asab. Rajab yang ditimpakan atau ditumpahkan. Ditumpahkan apa? Ditumpahkan rahmat Tuhan di dalam bulan Rajab. Makanya sampai Ibnu Abbas mengatakan bahwa ujar Ibnu Abbas, barang siapa yang mengerjakan dosa di dalam bulan-bulan haram, dosa kecil digawi di bulan haram, yang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab digawi di situ, maka ujar Ibnu Abbasnya seakan-akan menggawi dosa besar. Saking besarnya di ganjaran dosa yang orang mengerjakan dosa di bulan-bulan tersebut. Dan sebaliknya ujar Ibnu Abbas, barang siapa yang mengerjakan kebaikan di dalam bulan-bulan tersebut, makanya menuai pahala yang amat besar di situ. Nah, supaya kita hati-hati. Kadang-kadang orang lalu aja nangka itu Rajab tuh, ada tahu urusan. Padahal Rajab ini adalah Rajab yang paling Nabi itu kada pernah memperhatikan lebih daripada bulan Rajab nih. Lalu kemudian masuk Sya'ban tuh kena pulang rancak jadi lupakan. Nah, memang merasa bahwa ini bukan bulan haram, bukan bulan mulia ujar. Padahal Sya'ban ini ujar sahabat Nabi kada pernah memperhatikan puasa, Nabi kada pernah puasa selain Ramadan lebih banyak dibanding bulan Sya'ban. Ramadan sebulanan, itu puasa Nabi paling banyak di bulan apa? Nabi paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Makanya sampai Abu Yamaliki, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengarang satu kitab, Madza fi Sya'ban, apa yang ada di dalam bulan Sya'ban. Kenapa? Karena saking banyaknya orang lalai di bulan Sya'ban, merasa Rajab aja deh. Rajab aja bulan haram, menggawi ibadah sama sedekah. Sya'ban santai lo. Bahasa orang tuh istirahat dulu. Hendak mendatangi bulan Ramadan nih, istirahat dulu. Oh, kada kayak itu. Rajab, Sya'ban ya Ramadan. Nah, kita berada di dalam bulan Rajab. Alhamdulillah kita diberikan umur. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur berarti untuk menemui yang namanya bulan Ramadan. Makanya kan Nabi selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa Nabi itu. Kenapa? Apakah Nabi itu takutan kada panjang umur? Kada juga. Tapi Nabi mengajarkan kita supaya berdoa di situ. Kenapa? Karena untung benar. Ibarat amun hendak juga milih meninggal, baik meninggal 5 Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah satu karunia yang dikhususkan kepada umat Nabi. Kada tetamu siapa-siapa. Ada di dalam situ ada Lailatul Qadar. Di dalam situ ada tarawih. Ayo, yang kada diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Nah, mudah-mudahan kita sampai berataan ke bulan Ramadan berataan disertai sehat afiat. Nah, jadi supaya ulun mengingatkan lagi ini kita berada di dalam bulan Rajab. Barang siapa nang baik di bulan Rajab, maka insya Allah kemungkinan besar inya baik jadi bulan Ramadan. Tapi sebaliknya orang nang kada bisa menjaga di dalam bulan Rajab, pastinya bakal tuh gugur di bulan Ramadan. Itu sudah pasti itu. Amun orang nih, makanya ulama tuh dari Rajab sudah membiasakan baca Quran. Kada menunggu Ramadan. Orang yang biasanya membaca Al-Quran dari bulan Rajab tuh sudah ada ulama. Bahasa kita tuh sudah mengikat pinggang sudah bahasanya itu. Siap sudah ke medan perang jarang tuh. Membaca Al-Quran dari bulan Rajab. Kenapa? Karena patokannya amun kada biasa membaca Al-Quran di bulan Rajab, berat kemungkinan untuk biasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, itu patokannya. Makanya kan biasanya ke anak-anak itu diajarkan, mereka tuh sudah dibiasakan puasa, mencari puasa-puasa sunnah di bulan Rajab. Disuruh membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Rajab. Di sisi yang lain, bulan Rajab ini identik dengan Syahrul Istighfar, bulan meminta ampun. Bahasa kita itu untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam bulan suci. Syahrul Istighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita berataan. Nah, itu aja gini, sekadar untuk mengingatkan bahwa kita berada di dalam bulan Rajab. Nah, orang kadang-kadang gitu bang masalahnya, kada tahu ngaran orang tuh merasa bulan-bulan Masehi yang diingatnya, kada tahu urusannya. Tiba-tiba sudah bulan Rajab aja tahunya mengadakan Isra Mi'raj aja. Tapi di sisi yang lain ada yang lebih penting daripada itu. Bujur pang memperingati Isra Mi'raj itu bagus untuk kembali mengingat cerita Nabi. Cuma di sisi yang lain ibadah nang lain itu banyak yang perlu diingat pulang. Alhamdulillah dan ngaran kita ini kan mengadakan Isra Mi'raj. Yang mana ulama itu menyampaikan apa yang perlu digawi di dalam bulan Rajab. Ya Allah. Ya sudah gini saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman, bahwasanya ini hadis daripada yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Abu Dzar ini supaya pian tahu. Abu Dzar ini adalah termasuk daripada kalangan orang nang dari suku Bani Ghifar. Bani Ghifar itu di mana ya bogana? Bani Ghifar ini bogana di antara Makkah dan Madinah. Kan Nabi kan masih tinggal di kota Madinah di kota Makkah saat itu.
Lalu kemudian terdengar kabar kepada Abi Dzar. Abu Dzar ini terlahir daripada klan Bani Ghifar, ulun sampaikan tadi. Suku Bani Ghifar. Bani Ghifar ini pian terkenal sebagai kaum pembegal. Ini barat kita ini satu suku bahasa itu. Satu suku ahli begal ya, Pak. Ibarat satu suku ahli membegal. Kayak apa tuh? Jadi orang setiap hendak melalui Madinah, yang paling dihindarinya adalah melewati perkampungan Bani Ghifar. Hakun berputar orang. Penduduk Mekah nih amun hendak berjualan ke Syam. Karena amun hendak berjualan ke Syam, mereka tuh harus melalui jalan ke Madinah. Makkah, Madinah, hanyar ke Syam. Syam itu di mana? Ya saat ini kita Palestina, Suriah, itu termasuk bagian Syam. Mesir itu termasuk sedikit bagian Mesir, itu termasuk daripada bagian Syam. Nah, itu Syam di atas sana. Madinah di tengah sini, Makkah paling bawah. Nah, setiap mereka tuh hendak berjual ke Syam, mereka tuh melalui yang namanya kota Madinah. Nah, di antara Makkah Madinah ini ada perkampungan Bani Ghifar. Ini permasalahannya. Makanya mereka rela berputar supaya kada bertemu dengan Bani Ghifar. Nah, artinya pian tahu nih bagaimana kelompoknya nih, kaumnya nih. Tapi di dalam situ ada seorang pemuda yang luar biasa pian. Yang kada pernah umpat membegal, kada pernah juga umpat menyembah berhala. Satu cerita Abu Dzar nih. Ini Abu Dzar. Si Abu Dzar ini adalah sahabat Nabi yang kada pernah ketika sebelum masuk Islam kada pernah membegal dan kada pernah menyembah berhala. Kenapa yo kada pernah menyembah berhala? Karena satu ketika Abu Dzar tuh lagi halus pernah diajaki untuk menyembah berhala. Dibawai ritual jarang. Tapi ketika itu Abu Dzar melihat rupanya berhala yang disembah itu keesokan ketika malam harinya Abu Dzar tuh melihat berhala itu rupanya dikencingi binatang. Melihat kejadian itu, Abu Dzar nih heran. Terpikir rupanya, Aijar, amun nang disembah jak kada kau menghindari daripada najis bahasa gitu tuh, daripada kotoran. Kayak apa hendak disembah? Berpikir di situ. Akhirnya Abu Dzar di situ mulai saat itu kada pernah sama sekali mau untuk umpat menyembah berhala. Dari halus sudah nih, dari remaja. Sampai dewasa rupanya Abu Dzar mendengar kabar bahwasanya ada rupanya sosok yang namanya Muhammad di kota Makkah yang ini membawa ajaran baru. Lalu kemudian setelah itu Abu Dzar menyuruh dingsanak beliau untuk terlebih dahulu pergi ke kota Makkah untuk mencari info nih. Sampailah dingsanak beliau ke kota Makkah. Setelah itu kembali beliau, dingsanak beliau tadi menceritakan kepada Abu Dzar. Ujar Abu Dzar, kayak apa? Orang tadi itu namanya Muhammad. Kayak apa kisahnya? Orang itu tuh adalah orang yang membawa ajaran seperti ini, menjauhi untuk menyembah berhala. Ujar Abu Dzar, kayak apa pendapat kaumnya? Kaumnya ujar dingsanak Abu Dzar tadi, kaumnya mengusirnya, mencemoohinya, menyambatinya penyihir, menyambatinya pendusta. Ujar Abu Dzar, itu nabi akhir zaman. Ujar Abu Dzar. Artinya Abu Dzar ini tahu sudah nih bahwasanya memang ada nabi akhir zaman. Bahkan semua orang tahu memang, dari Arabnya kah, Yahudinya kah, semua mereka sadar di akhir zaman tuh ada nabi penutup. Memang karena tahu di mana? Karena tahu keturunan siapa? Rupanya Abu Dzar tahu mendengar ada namanya Muhammad mengaku mengklaim ada agama baru. Dituduh penyihir. Padahal Nabi ini mengajaki kepada menjauhi daripada menyembah berhala. Kada langsung didadangi Abu Dzar. Langsung Abu Dzar tulak ke Mekah. Tulak ke Mekah mendatangi Nabi Muhammad, langsung berucap syahadat di hadapan Nabi. Tak ada pikir dua kali sudah. Datang ke hadapan Nabi, langsung menghadap ke hadapan Nabi, bersyahadat di hadapan Nabi. Selesai masalahnya nih. Kalau seandainya kita nih kan tahu Nabi Muhammad nih kan di Mekah bahasanya tuh kan diserang habis-habisan kalau nih. Orang kafir Quraisy ini menyerang kiri kanan ke Nabi. Tak ada tahu urusan. Nabi itu disambati kasihan, Nabi itu diganggu kasihan. Artinya kita tahu posisi saat itu Muslim itu sangat lemah ketika itu. Makanya banyak di antara kalangan sahabat yang mereka menyembunyikan keislaman mereka. Banyak. Lalu kemudian setelah itu Abu Dzar ini mau ucap syahadat di hadapan Nabi, masuk Islam nih. Rupanya Abu Dzar ini ketujuban maulah wal. Imbah mau ucap syahadat, datangnya ke hadapan Ka'bah, ke muka Ka'bah. Ka'bah itu pian, Ka'bah itu kan Ka'bah nih. Di sekeliling Ka'bah itu orang-orang kafir Quraisy itu mengulah namanya tuh, kita menyambat tuh tempat tongkrongan. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mereka berkumpulan di sekitar kota Mekah. Mengulah berkumpulan di sekitar situ.
Jadi mereka berkumpul di situ, berkumpulan di situ. Artinya terkumpul nih manusia di sekeliling Ka'bah. Datang Abu Dzar ke situ. Mengucap di hadapan orang-orang kafir Quraisy yang terkumpul tadi. Ujar Abu Dzar, ketahuilah bahwa aku beriman kepada agama yang dibawa Muhammad. Ya. Sudah kayak itu. Asyhadu, mengucap syahadat nyaring-nyaring. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kada orang kafir Quraisy syarik. Melihat seperti itu, ini orang datang mana nih? Orang Mekah lain, dikenal kada juga. Tiba-tiba maulah datang ke tongkrongan orang kafir Quraisy, mengucap syahadat penyaring. Kada kamu hual. Kada habis itu dipukuli juga dipukuli. Setelah itu datanglah paman Nabi Abu Thalib. Datang paman Nabi Abu Thalib melihat kejadian itu. Abu Thalib ini kan paman, makanya orang kafir Quraisy itu kada berani macam-macam dengan Nabi. Kenapa? Karena Abu Thalib ini adalah pemimpin suku Quraisy. Biar kaya apakah mereka benci dengan Nabi Muhammad, kada berani menyerang fisik Nabi. Ya perhatikan, kada pernah Nabi itu mendengar kita Nabi itu pernah ditempelin, kada pernah. Saking wibawanya Nabi Muhammad, yang karena dibalik itu juga ada paman Nabi Abu Thalib. Artinya membesar orang kafir Quraisy segan dengan Abu Thalib. Datang Abu Thalib ketika itu melihat Abu Dzar Ghifari yang sedang dipukuli. Datanglah Abu Thalib, ujar Abu Thalib, "Oh, jangan wani-wani kamu pukulinya. Kamu tahulah dari mana asal usulnya nih? Asal usulnya ini daripada Bani Ghifar. Kalau bubuhan nikam memukulinya, bubuhan nikam bakal dibegal bubuhannya kan? Diincar kita nih. Sedangkan pencarian kita ini berdagang," ujar Abu Thalib. Kalau bubuhan nikam masih memukulinya, jangan salahkan kalau seandainya Bani Ghifar bakal mengganggu perjalanan niaga kalian. Setelah itu ya ampih akhirnya. Ampih akhirnya. Sian aja Bang Abu Dzar. Setelah itu Abu Dzar balik ke kampung Bani Ghifar. Berdakwah di situ. Mengajaki kaumnya untuk masuk Islam. Rupanya luar biasa. Semua Bani Ghifar yang awal tadi dikenal pembegal, semua langsung menerima ajakan Abu Dzar. Langsung masuk Islam bertahan. Makanya Abu Dzar ini termasuk ke sahabat Nabi yang langsung didoakan Nabi keberkahan. Kenapa? Karena mengajaki satu kaum, satu kelompok, satu suku dibawa masuk Islam. Mau beratan pulang. Itu luar biasanya. Itu Abu Dzar, ya. Abu Dzar antiknya Abu Dzar memang. Sahabat Nabi. Dan Abu Dzar ini juga termasuk sahabat Nabi memang yang dikenal sebagai sahabat yang kita sambat tuh kada memiliki uang nang lebih, bahasa tuh harta nang berlebih kada. Seadanya memang. Kada juga disambat miskin, namun disambat miskin tuh kada juga. Cuman serba berkecukupan. Ada sugih bahasanya kata juga. Nah, Abu Dzar ini salah satu sahabat Nabi yang ada sugih. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang mereka tuh ada sugih. Di sisi yang lain ada juga sahabat-sahabat Nabi yang sugih. Contohnya Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sugih kan. Sayyidina Umar bin Khattab tuh sugih. Di sisi yang lain pulang ada Abdurrahman bin Auf tuh sugih juga. Artinya banyak sahabat Nabi yang sugih. Ada lagi sahabat Nabi yang ada sugih. Siapa sahabat Nabi yang ada sugih? Salah satu contohnya Abu Hurairah. Ada lagi namanya, ya ini Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini merasa bahwasanya beliau ini kan kada sugih nih. Melihat ada sahabat-sahabat yang sugih, asik menyumbang. Ketika ada perang langsung lompat menyumbang kuda, menyumbang pedang, menyumbang pakaian perang. Melihat keadaan seperti itu, Abu Dzar ini rasa hendak juga, cuman dana kada ada. Amun ibarat kita tuh menyambat iri, cuman iri nang baik, giptoh. Hendak juga nang kayak itu. Cuman iri nang baik. Melihat nang kayak itu hendak kayak juga, cuman duit kan ada. Setelah itu sampai menyampaikanlah ke Nabi, "Ya Rasulullah, ujar Abu Dzar, zahaba ahlud dusur bi ujurihim." Ujar Abu Dzar, telah pergi, bahasa kita tuh. Ulun ini sudah ditinggalkan orang nang diisi harta. Maksudnya apa ya? Orang nang diisi harta ini ya wahai Rasulullah telah meninggalkan kami nang kada memiliki harta. Maksudnya apa ya? Orang nang sugih ini asik menyumbang. Nah, kami ini kada menyumbang ya Rasulullah. Artinya mereka membawa pahala yang kada kawa kami sasahi ya Rasulullah. Kada kawa kami kejar. Adalah kira-kira ya Rasulullah pian amalan sekira kami ini bisa mengejar pahala mereka. Dicoba sahabat tuh, bakal kejaran pahala pian. Amun kita ini bersusurungan pahala, apian aja genjan, bersusurungan. Amun sahabat bersusurungan berlajuan pahala, berebutan pahala. Nah ketika itu Abu Dzar melihat kejadian seperti itu, ya Rasulullah kayak apa yuk amalan nih supaya pahala ulun ini bisa menyamai pahala mereka.
Ulun kada kau nyumbang ya carilah amalan yang lain Rasulullah. Ya setelah itu Nabi menganjurkan, ya wahai Abu Dzar, jangan lupa kamu membaca inda kulli duburi shalah, setelah selesai kamu mengerjakan salat, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ya kita wirid biasanya nih. Yang berzikir biasanya habis sembahyang. Ujar Nabi, itu bakal mengejar pahala kalian yang tertinggal sebagaimana pahala mereka orang sugih, maka kalian pun akan mendapatkan pahala yang sama, ujar Nabi. Kada langsung Abu Dzar rajinnya luar biasa semangatnya. Dibawahi sahabat-sahabat yang kada sugih, ayo kita berzikir sudah rame-rame. Sekira kita kaum menyasahi mengejar pahala mereka nih, nang ngasih penyumbang. Sudah rame orang berzikir habis itu. Mbah sembahyang subhanallah, orang bersik beribadah. Berzikir masing-masing. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Setelah itu rupanya kejadian itu terdengar loh sahabat-sahabat nang sugih. Sahabat-sahabat nang sugih mendengar juga. Mendengar Nabi memberikan amalan seperti itu, kada langsung digawe juga. Habis sahabat sugih juga 4 beruduk membaca zikir. Kada tajam mata melihat. Nah, sini sih nih, sahabat nang kada bisa duit kesian. Melihat sahabat nang sugih ini sudah menyumbang iya, bewirid iya juga. Kayak apa kisahnya nih? Setelah itu Abu Dzar melapor pulang ke Rasulullah, kayak apa nih? Kami ini sudah bagus nih, hendak mengejar pahala kami yang tertinggal dan apa sahabat nang sugih. Tapi rupanya sahabat nang sugih 4 juga berzikir Rasulullah. Kayak apa ya jawaban Nabi? Ujar Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu semata-mata karunia yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Siapapun Allah yang Allah kehendaki. Artinya nyaman sugih juga, Ben. Dasar nyaman sugih juga. Ada kok dia baik. Artinya dari sini ulun kita mengambil kisah nyaman sugih juga memang. Ada kok dia baik. Amun sugih itu asik menyumbang. Selama sugih itu dipakai menyumbang memang. Cuman menyumbang ini kada menunggu sugih juga bang pulang. Cuman di sisi yang lain nyaman sugih juga memang. Makanya kan salah satu doa Nabi yang kemungkinan kecil kita umpat itu adalah doa Nabi, Allahumma hayyini miskinan wa amitni miskinan wa hasyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah ulun dalam keadaan miskin, wafatkanlah ulun dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah ulun bersama orang-orang miskin. Ini ulun yakin doa ini jarang dibaca. Siapa nang wani baca doa ini? Jadi zaman sugih juga mudah-mudahan kita diberikan murahan rezeki, disertai dengan tangan yang mudah untuk memberi. Nyaman kayak itu aja memang. Nyamannya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu sugih. Sugihnya dipakai untuk baik. Apa akhirnya? Sampai wahini ada saldo rekening atas nama Utsman bin Affan di Arab Saudi. Ayo Ben, jalan pahala tuh. Bahkan saat ini kalau seandainya mudah-mudahan kita berrezeki untuk berziarah ke Makkah Madinah beratan, untuk melaksanakan haji umrah beratan, dan berrezeki beratan. Kalau seandainya pian tulak misalnya haji atau umrah atau berziarah, datang pian ke Madinah, cari pian hotel namanya Hotel Utsman. Hotel Utsman bin Affan. Itu Hotel Utsman bin Affan dibangun daripada uangnya Utsman bin Affan. Ayo Ben. Dari mana duit itu? Duit itu asalnya daripada sumur yang pernah dibeli Utsman. Jadi dulu Sayyidina Utsman itu, ini kada masuk ke kitab jadi ujung-ujungnya nih. Berkisah sedikit lagi. Jadi ujar Sayyidina Utsman itu pernah satu kali Madinah ini, yang namanya Madinah ini kan orang yang di tanah gersang lah. Ada saat-saat memang air itu menipis, pasokan air itu menipis memang ada. Yang mana orang tuh mencari di sumur-sumur masing-masing. Lalu kemudian ada satu kejadian, semua Madinah tuh tiba-tiba kering sumurnya. Rupanya ada satu sumur yang masih ada banyunya. Dan rupanya sumur itu milik orang Yahudi ketika itu. Setelah tahu, orang Yahudi ini kayak apa ya? Tahu aja bang, kita amun kayak kada sama agama tuh memang ngalih juga bang memang. Makanya kan ujar Allah dalam Al-Quran, agama yang paling musuh Islam itu adalah agama Yahudi. Lalu kemudian setelah itu orang-orang Yahudi ini bahasanya itu memberikan batasan. Jadi orang Muslim ini diberikan batasan. Jadi sebujurnya orang seberatan boleh minum sebujurnya, diberikan akses. Orang-orang Nasrani boleh, tapi untuk orang Muslim nih batasannya tuh lebih kecil. Untuk berapa hari aja, sehari 2 hari saja kada boleh lagi. Melihat keadaan seperti itu, Sayyidina Utsman ini merasa duit banyak, akhirnya berinisiatif untuk membeli itu sumur. Ayo Ben,
Ibarat kita ini sumber air dibeli. Di mana ada sumber air di sini? Sungai Mahakam tuh itu kayak. Ibarat tuh sumber air. Sumber air dibeli. Tak ada kegampangan. Ibarat di Jawa ini sumber air aqua tuh itu kare. Ada kegampangan. Ditukari Sayyidina Utsman. Orang tahu Yahudi ini orang tahu bahwa memang kada niat penjual. Lalu kemudian berinisiatif menaikkan harga supaya kada ditukari Sayyidina Utsman. Tapi rupanya Sayyidina Utsman wani tetap menukari. Sampai berapa ya? Pernah membaca 3 kali lipat atau bahkan 5 kali lipat. Ibarat dijual 200 juta, 500 juta kali 5, 500, 1 M, 2,5 M dijual. Artinya di luar nalar nih. Orang menjual sumur situ mahalnya. Tetap Sayyidina Utsman nah dijual dibeli Sayyidina Utsman men. Saking sugih nih. Jadi memang zaman sugih juga memang. Dibeli Sayyidina Utsman, kada pikir 2 kali dibeli Sayyidina Utsman 5 kali lipat dibeli. Nah, setelah itu, setelah menjadi hak milik Sayyidina Utsman, maka Sayyidina Utsman mengumumkan, diwakafkan langsung. Ayo Ben, ibarat kita menukar 2,5 M langsung diwakafkan detik itu juga. Itu saking nyamannya pemurah tuh Ben. Wah luar biasa. Makanya wali itu Ben, wali itu mungkin wali itu kada sugih mungkin, tapi wali itu pasti pemurah. Perhatikan aja. Orang soleh mana aja, orang soleh tanda orang soleh itu pasti pemurah. Makanya kan wajar guru kumpul salah satu tanda wali seseorang tuh, wali itu bisa dikenali dengan pemurah. Amunnya ibadah banyak kaya apa aja, puasa banyak kaya apa aja, tapi pelit ya minta ampun, kadang mungkin jadi wali. Masa? Tapi orang kadang-kadang ibadah sedikit, puasa sedikit, seadanya, secukupnya aja, mengerjakan yang wajib dan sunnah yang seadanya aja, tapi pemurah kemungkinan besar orang tuh wali. Nah itu maksudnya. Nah jadi ketika itu dibeli Sayyidina Utsman, setelah dibeli langsung diwakafkan. Untuk siapa? Untuk semua. Binatangnya boleh, orang Nasraninya boleh, apalagi Muslim. Coba bayangkan. Diwakafkan. Setelah itu sumur yang tadi itu lalu kemudian menjadi sumber air dari masa ke masa, generasi ke generasi. Lalu kemudian dikelola, ya sampai saat ini dikelola oleh kerajaan Saudi saat ini. Dari generasi ke generasi kan, dari Syarif Husin dari sampai pindah ke tangan kerajaan Saudi saat ini dikelola tuh sumur. Lalu kemudian sumur ini dikelola, lalu kemudian ada keuntungan di situ. Keuntungan itu dikumpulkan ya sampai saat ini bisa mulai hotel kan. Orangnya wafat 1400 tahun yang lalu tapi bisa membangun hotel saat ini. Nah ya kan. Bahkan saat ini saldo rekening ada yang aktif atas nama Utsman bin Affan. Nah ya. Kita nih meninggal, jangankan itu, kita meninggal kada sampai setahun gin, saldo rekening kita tuh mati sudah. Namun kada diambil anak cucu, ya kan? Kayak itu. Nah tuh, supaya kita memikirkan rupanya nyaman sugih juga, tapi disertai dengan pemurah. Nih masjid makmurahkan, bantu misalnya apakah? Orang misalnya menyediakan AC misalnya, orang menyediakan AC, orang tuh meninggal, setiap orang nang datang ke masjid mendapatkan adem karena AC nih. Nyaman sembahyang, orang nang dikubur jalan terus pahalanya. Nah ini nang kita harap. Makanya umat Nabi itu kan, kenapa ya umat Nabi itu hampir semua umat Nabi. Makanya ujar Nabi kullu ummati dakhalal jannah, semua umatku masuk surga. Kenapa ya? Bukan karena sebab, bukan tanpa sebab, ada sebabnya. Salah satu sebabnya adalah ujar Nabi adalah umat Nabi itu sekalipun mereka kada beribadah, mereka tetap dihitung sebagaimana orang beribadah. Ujar Nabi dalam hadis man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, yang mendapatkan kebaikan yang sama sebagaimana orang tadi menggawi. Biar menunjukkan, oh di sana ada majelis taklim, oh di sana ada kita ini di bulan Rajab, beringat-ingat. Orang lalu kemudian ingat bulan Rajab, beribadahnya, beristighfarnya. Pian misalnya mula status WA misalnya, selamat datang bulan Rajab, selamat datang bulan Sya'ban, selamat datang bulan Ramadan, kayak itu aja. Tapi mengingatkan orang. Setelah itu orang sadar, oh rupanya bulan Rajab, beristighfar orang. Maka setiap orang tuh beristighfar biar dapat pahala kan. Nah ini adalah salah satu pahala yang kemungkinan besar diterima oleh Allah. Kalau kita sembahyang, mohon maaf, sembahyang kita ini kada apa? Sembahyang kita ini kada juga dijamin 100% diterima Allah. Ada bisa diterima, bisa kada. Kadang-kadang orang bisa wudunya kah kurang sempurna, bisa bacaan Al-Qur'annya kah kurang tepat. Artinya sembahyang ini memang wajib, cuman di sisi yang lain kita kada kojo mengharap untuk ibadah apa halani dari sembahyang. Ada kadang-kadang ria, kadang-kadang takutnya tuh. Nah pahala yang kita cari itu adalah pahala-pahala model kayak itu, yang kita kada begawi tetap jalan. Ya salah satunya amal jariah, bawa kopian. Bawa kop apa misalnya?
misalnya yang remeh kada harus AC kan. Ibarat pian menyumbang apakah? Umpat misalnya napa ke umpat andil yang bentuknya tuh abadi, kadang abadi maksudnya tahan lawas, maka itu termasuk nang kita harap amal ibadahnya tuh. Nah, maksudnya. Ya Allah, jadi pada intinya nyaman sugih hijau bang memang. Nah, berapa menit lagi? Habis ke sudah? Nah, sudah habis sudah. Berarti baru dia kan insyaallah dilanjut selanjutnya. Jadi intinya nih dari Abi Dzar. Sudah kan sampai sini aja kan. Kan aja kita baca hadisnya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan lah. Oke. Pon? Undangan orang, nggih. Undangan orang tapi kan mau bayar. Oh, hutang orang tapi kan mau bayar. Ini masalah sejuta umat ini. Jadi kalau seandainya orang kadang mau bayar, hukumnya kah? Hukumnya kalau orang ini mampu membayar hutang tapi kadang membayar hutang, matlul ghani ujar Nabi apa? Zulmun. Menunda hutang. Orang ini berhutang tapi kadang mau bayar, padahal kau mampu bayar, tapi jangan kadang mau bayar, maka itu dosa. Dosa kan? Jadi setiap yang menunda hutang itu dosa. Dosa dihitung dosa. Sudahlah terjawab apa? Bolehlah. Ya. Ada pertanyaan selain itu? Ada lah. Jadi intinya kalau seandainya ada orang berhutang karena mau bayar hutang, maka itu termasuk kategori dosanya, tetap dosa. Jadi setiapnya menunda hutang itu dosa jalan. Di sisi yang lainnya memiliki tanggung jawab karena di akhirat bang. Itu double makanya. Tapi lebih baik lagi adalah kita nih yasfah wa ya'fu wa yasfah. Maampuni, memaapakan orang. Jadi kalau seandainya orang kada mau bayar, kita berikan tenggang bilang, oh mungkin si fulan ini mencari-cari nih, oh mungkin si fulan ini membiayai anaknya. Ya sudah, biarkan kita tenggang waktu selanjutnya. Setelah itu hanya kita tagih pulang. Amun orang tadi kada mau bayar juga, ya kita berikan tambahan waktu. Cuman kadang-kadang orang ini kada sadar diri juga. Berhutang kada tahu urusan. Bayar kada mau. Nah, itu bahaya. Makanya ujar Nabi matul ghani dzulmun. Menunda bayar hutang bagi orang yang mampu itu termasuk daripada kezaliman ujar Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kita manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa keluarga kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa sanak jiran kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita karunia keturunan yang saleh-salehah, dan mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, Allah permudah urusan kita, dan Allah bahagiakan kita dunia akhirat, dan mudah-mudahan pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ba'da turil umr fi sihatin wa khairin wa afi ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi aslafun salih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahul jasad wa ruh wa tawbatan nasuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulul minta halal minta ridha.